Openingnya sama kayak kemarin aja kali ya. Yap, setelah 3 tahun yang lalu, saya hadir dan mendokumentasikan perjalanan saya ke Gunung Gede. Kali ini untuk ketiga kalinya saya mendatangi tempat ini. Pendakian kali ini ditemani oleh teman saya yang sempat menemani pada pendakian Cikuray 3 tahun yang lalu. Perasaan 3 tahun yang lalu terus ya? Ah sudahlah. Ditemani beberapa teman yang lain seperti Fajar, Danu, Ramji yang beberapa waktu lalu menemani saya mendaki Gunung Prau. Lalu temannya Ojoy yaitu Nanda. Seperti biasa, sebelum berangkat kita packing barang dari rumah karena perjalanan kali ini kita tempuh dengan motor yang jelas bukan Matic ya. Setelah bertemu satu sama lain akhirnya kita berangkat. Ji, beli madu ya. Maksudnya kan madu saset. Ini madu begini lu begini. Gimana joinnya? Satu lagi. Beli madu. Kirain bakal bener. Tahu ya? Madu betul ya. Salah kami. Kira-kira lah. Serba salah anjing. Madu ini salah anjing. Jahe merah anjing. Jahe merah. Singkat cerita, kita tiba di base camp Kang Adi pada pukul 2:30 pagi. Lalu kita langsung istirahat. Pagi pun tiba, kita langsung bergegas untuk berangkat lebih awal. Karena yang kita takutkan adalah hujan. Ya memang bulan ini sedang musim hujan ya. Lebih baik kita melantunkan doa agar kita bisa selamat sampai tujuan dan kita bisa turun pulang dengan selamat sampai rumah masing-masing. Dan semoga saat di jalan nanti tidak ada kendala apapun. Sekalipun ada kendala bisa kita atasi dengan mudah. Berdoa meminta keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Biasa. Setelah berdoa, lalu kita melanjutkan perjalanan dengan disuguhi pemandangan yang Masya Allah. Oke teman-teman, jadi kita udah mulai pendakian di jam 6 lewat sekian. Soalnya gua nggak bawa jam tangan, anak-anak yang lain di depan. Gua tadi karena bangun tidur langsung gerak, jadi nggak sempat minum air putih. Jadi gua beli air putih dulu tadi daripada ribet ngeluarin air yang di tas. Jadi gua tadi beli aqua kecil. Beberapa hari kebelakang ini udah sering hujan ya, karena memasuki bulan Oktober. Pokoknya kalau bulan yang belakangnya ber tuh pasti hujan gitu, karena dia berdingin. Ya, saya harap diterima ya jok saya ya. Oh ya, dan saya juga baru tahu kalau di Gede ternyata ada ojek untuk para pendaki. Jar, gimana Jar? Oh belum keluar ya? Udah kayak air terjun tuh keringat. Lagu coki-coki gimana Joy? Coki-coki coklat asli. Dicampur tai babi. Waduh. Kita semua bersyukur karena pendakian kali ini cuaca sangat mendukung. Meskipun sekali-kali kabut datang hanya untuk menempatkan diri lalu pergi begitu saja. Anjas, lebel. Puitis banget gak tuh? Mantap bro. Naik ini yang baru namanya naik gunung. Tinggi. Oh ya, karena kita mendaki di hari weekend, jadi kita merasakan tradisi Gunung Gede. Ya sekali-kali macet lah. Tapi ini belum ramai seperti biasanya. Gimana aja? Hah? Mantap. Gimana ini? Yang kedua kalinya? Perbedaan pro sama sini apa Jar? Masih dinginan perahu sih. Iya dong. Jalurnya maksudnya. Jalurnya parah sih. Hah? Parah ini. Parah. Parah ini daripada perahu. Berarti yang kedua kok. Ini tuh jalurnya sama kayak petak benteng. Oh kita kemarin kan kita lewat jalur mana? Mana kemarin kita perahu? Oh, Dieng ya? Dieng. Nah kalau misalnya petak benteng kayak gini lah. Cuma lebih nggak terlalu apa kali kayak tadi nih. Punggung gua sakit tadi kemarin pas naik motor. Jadinya agak kurang memungkinkan untuk memaksakan lanjut gitu. Jadi banyak berhentinya. Soalnya pas tidur aja sakit gitu. Gara-gara kemarin kan naik motor pas mau berangkat dari rumah. Gue dibonceng awalnya. Terus tas ini gak nyampe ke besi belakang.
Itu ketarik, punggung gua kena. Gua dari rumah nggak nyampe besi belakang nih, bonceng terus. Enggak, gua kaget makanya ke belakang langsung gua tarik. Pas turun, anjir gua langsung jongkok mau meninggal. Kita pun tiba di pos pertama untuk beristirahat sejenak. Ternyata kebiasaan saya kalau naik gunung, punggung saya selalu berasap. Disebabkan panasnya badan karena pergerakan dan dinginnya di gunung berpadu menjadi satu. Setelah lewat pos 1, saya bersama Fajar berada di paling belakang rombongan, dikarenakan punggung saya yang lumayan sakit. Karena sebelum berangkat, otot punggung saya tertarik oleh beratnya keril pada saat naik motor. Dan Fajar yang memang harus membiasakan diri dengan pendakian, jadi ya belum terbiasa. Karena saya sama Fajar mungkin terlalu lama berleha-leha, tidak jauh dari pos 3, akhirnya Ramji, Nanda, dan Ojoy berinisiatif untuk menjemput kami. Karena yang mereka takutkan, saya kenapa-napa di jalan. Di pos 3 pun kita beristirahat sejenak sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Yang kita tahu cuma naga rebus. Ketemu lagi sama abang ini, hei. Kangen gua sama lu. Mantap. Anjing. Mama anjing. Lah. Kagak. Oh, terakhir kemarin ya, waktu ke apa? Bukit Kasur. Lu ngapain nyocotnya situ? Kayak permen laksa gitu. Anjing goblok banget. Siapa yang beli sih? Goblok. Wah, dingin banget. Kenapa? Ya lo rasa. Gua tuh dari tadi nungguin Fajar. Wah, enggak takut kenapa-napa. Enggak, buat buka ini better. Salah lagi. Masuk angin. Dari pos 3, Ojeng menjalankan saya untuk tidak lagi membawa keril, karena yang ditakutkan ya punggung saya malah jadi tambah parah. Akhirnya, saya pun hanya membawa 2 tas lempang, yaitu milik Ojoy dan saya. Dari pos 3 menuju pos 5, jalurnya mulai ekstrim. Sekali-kali saya pun mengambil video untuk kebutuhan vlog ini. Sekiranya hampir di pos 5, langit pun berubah dari yang tadinya cerah menjadi mendung. Dan tak lama kemudian disusul hujan tipis-tipis. Dan sampailah saya di alun-alun Surya Kencana. Dan ternyata setelah saya sampai, Ranji dan Nanda sudah membangun tenda. Saya pun tertidur sejenak. Oke, kita udah pasang tenda semua, tapi tadi aku tidur. Aku juga. Capek. Jadi mereka yang gawe. Aduh. Jadi ini kita mau ambil air karena saya merasa bersalah tidak ngapa-ngapain, cuman tidur. Jadi saya untuk ambil air. Dan suhu sekarang di sini nggak tahu berapa. Yang pasti dingin, sedingin sikap dia kepadaku. Wow. Kalau kata tante Micet, Apa tuh? jangan dingin banget karena aku gampang pilek. Kok kamu tahu? Kamu sering main micet ya? Wah, ketahuan. Dan tadi cerah, tapi sekarang tiba-tiba berkabut tebal banget. Kalian mau lihat gak? Salahnya kita, ketika kita mengambil air yang lumayan jauh dari tenda, kita tidak membawa headlamp, padahal hari sudah mau gelap. Selepas pulang, kabut tebal menyelimuti gelapnya malam, sehingga jarak pandang kami pun terbatas. Karena kita semua sudah lapar, jadi kita memasak mie dan sop. Di antara kita semua, tidak ada satupun yang membawa nasi. Apa itu? Gimana? Kamu punya cewek seperti gimana? Apa, Cok? Enggak. Lu kalau pacaran gimana sih, Nu? Pacaran. Ya, tinggal di rumah aja udah. Ih, serumah. Orang mah serumah tuh suami istri. Bocor. Buka. Selepas makan, kita pun tertidur, mengingat besok akan melakukan summit ke puncak. Saat saya membangunkan salah satu teman saya pun dikejutkan dengan kejadian ini. Dah, Nu. Ikut ke atas kan, Nu. Masa air? Anjing. Pep. Tolol. Anak anjing. Kita melanjutkan perjalanan ke puncak hingga tibalah kita di puncak gede. Jadi untuk kalian kaum lemah, mending di rumah aja nonton One Piece, nonton anime.
Ngapain naik gunung capek-capek? Jadi ini sebenarnya bukan puncak, tapi ini adalah dunia anime. Anime itu nyata bro, anime itu nyata. Catat, ingat dan laksana. Yuk camkan. Jadi gimana Jar? Ya jadi ini kedua kali naik gunung ini Iya. paling parah sih jalannya. Parah Cuk. Enggak. Tapi enak sih. Dia jalan dia pegangan. Di sini dong ngomongin sini. Sini. Tapi menurut gue sih, Menurut gua. gua kan emang hobi gua kan emang ekstrim gitu emang. Jadi gua kuat-kuat aja gitu. Gua bukan sombong tapi gua tuh beneran kuat cuy. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya gitu Dia lah. aja foto buka baju loh. Nanti bisa ditunjukin. Jadi setelah kemarin di perahu gagal Summit. gagal Enggak apa? sih. Lihat pemandangan di sini gimana? Wah, di sini terbayarkan semua. Hah? Sebenarnya kemarin kalau di pro dapat sih lebih terbayar lagi sih. Karena itu Kita ditutup badai kemarin. ya. iya. 5. Apa aja? Satu apa? Sindoro, Sumbing, Selamat sama Waduh. Selepas dari gunung, kita pun bergegas untuk bersiap-siap turun kembali dan memulai rutinitas seperti biasanya. Kita ini udah di surken. Mau turun ke base camp. Jadi, anjay. Pesan kesannya tidak ada. Capek. Iya. Yang saya rasakan itu saya hanya ingin menyiksa orang lebih dalam lagi gitu. Siapa tuh? Teman Anda. Siapa? Dalam hidup memang selalu ada yang namanya rintangan, dan kita harus siap untuk melewatinya dengan cara apapun. Karena yang tanpa kita sadari, di balik rintangan tersebut pasti akan selalu ada keindahan yang menunggu untuk kita nikmati. Maka jangan pernah takut untuk melewati rintangan dalam hidup.